hanya satu aktivitasnya. Aktivitas itu pagi sampai siang sekolah, setelah itu main. Apa berkahnya di mana itu? No berkahnya. Tidak ada berkah. Nggak berkah dan berdosa. Kalau saya gurunya, mereka setan. Wow. Jawaban tegas dari beliau ya. Tidak ada berkah bagi santri yang ngekos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam acara Bincang Santai. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, muda-muda, energik, dan mampu membuat semuanya damai hidupnya. Kita sapa dulu. Yang pertama adalah Kang Hamdi. Beliau ini adalah pengurus YLPI Bunut Pesantren, bidang kepesantrenan. Sehat Kang Hamdi? Alhamdulillah. Kemana aja nih sibuknya nih? Ada di rumah yang ngurus pondok. Luar biasa ya. Yang kedua adalah Kang Firman. Beliau ini adalah pengurus YLPI, masih muda dan membawai bidang keamanan. Luar biasa. Intinya bahwa dua narasumber yang hari ini kompeten di bidang masing-masing. Karena kita perlu tahu bahwa fenomena akhir-akhir ini, yaitu fenomena di mana santri yang awalnya mondok menjadi ngekos, itu luar biasa, sangat masif. Oleh karenanya perlu kita bahas. Dan intinya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang fenomena santri yang ngekos. Ini sangat menarik ya Kak Hamdi ya. Betul. Karena fenomena ini saya yakin terjadi di bukan hanya di Bundet, Betul. tapi di pesantren-pesantren yang lain. Oleh karenanya kita perlu dibahas nih Kang Firman. Siap. Langsung saja ya. Gini Kak Hamdi. Kak Hamdi ini adalah sekali lagi pengurus YLPI Buntet, membawai bidang pesantren ya. Kita tahu sendiri bahwa pesantren di Buntet itu sekarang jumlahnya 70. Luar biasa ya. 70, dan sekolah formal yang berada di Bundet kurang lebih 16 sampai 17. Ini jumlah yang sangat besar ya. Jadi gini Kak Hamdi ya, saya ingin tanya kepada Kak Hamdi, apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi mereka santri yang awalnya mondok dan menjadi ngekos? Itu yang pertama. Yang kedua, dampak apa yang akan terjadi dari fenomena ini bagi lingkungan masyarakat dan sekitarnya? Mangga. Terima kasih Kang Lutfi. Saya langsung jawab ya, bahwa faktor-faktor yang melatar belakang itu kalau saya perhatikan itu karena jadi itu sebenarnya ada pengaruh kan. Kalau di Buntet itu kan pondok itu kan menyatu dengan masyarakat. Betul. Ya, tidak ada sekat. Jadi pondok, ya asrama-asrama itu kan nyampur dengan masyarakat. Saya kemudian anak-anak yang pikirannya tuh ingin bebas, anak santri yang pikirannya ingin bebas itu kemudian mereka terpengaruh oleh lingkungan masyarakat itu. Sayangnya seperti itu. Ya, itu ya menjadi PR bagi kita semua sebenarnya itu. Yang kedua adalah ada sekolah-sekolah yang tidak hanya anggotanya atau siswanya itu adalah santri ya, dari luar ya, juga yang dari luar. PP ya kalau yang kita bahasanya. Itu juga menjadi faktor pengaruh mengapa banyak santri yang kemudian menginginkan kebebasan. Jadi faktor itu menginginkan kebebasan kan. Ya, menginginkan kebebasan, mereka ingin tidak terkekang oleh peraturan pondok. Saya kemudian mereka mengekos, dan mungkin celakanya itu sebagian masyarakat kita itu kemudian mengakomodasi, menyediakan tempat itu yang jadi masalah gitu. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, mungkin tidak akan terjadi masalah ini. Betul. Jadi ada dua arah nih, dari santrinya sendiri yang menginginkan kebebasan, yang kedua difasilitasi luar ya, dari masyarakatnya. Itu menyediakan. Nah itu mungkin jadi masyarakatnya juga akan mengambil manfaat itu, karena mereka akan mendapatkan income dari itu yang jadi masalah. Kemudian dampaknya itu saya pikir banyak sekali. Yang pertama adalah mereka biasanya akan mengajak teman-teman mereka yang masih di pondok untuk main ke sana, ke kosannya, sehingga kemudian anak santri yang masih mondok itu
melupakan kegiatan-kegiatan pondok. Dan mereka akan banyak di tempat kos itu karena memang itu menjadi kesenangan mereka dan melupakan pengajian yang ada di pondok itu. Dan yang kedua tentu saja banyak hal-hal negatif, misalkan banyaknya permainan atau bahkan yang lebih buruk lagi dikhawatirkan tidak ada kontrol. Kan di tempat kos tidak ada kontrol ya. Jadi masyarakat yang memiliki tempat kos itu tidak peduli mereka akan akan berbuat apa. Yang penting mereka dapat income. Nah, ini yang jadi menjadi masalah bagi kita semua itu ya. Mungkin itu. Jadi intinya bahwa ini adalah permasalahan serius ya. Iya, betul. Gimana menurut Kang Firman selaku bidang keamanan? Terima kasih untuk Kiai Lutfi khususnya ini yang telah memberi waktu kepada saya di channel YouTube yang luar biasa sekali ya. Viral, saya viral ini. Kebetulan saya dipercaya, diberi amanah oleh Masyayikh Pondok Putra Pesantren untuk berada di bidang keamanan, di bidang 5 yang mengamankan ya. Mengamankan. Luar biasa. Dengan ketua bidang saya itu Kiai Haris bin Kiai Nasiruddin Ahmad Zahid itu. Kebetulan yang bisa hadir saya. Nah, terkait dengan adanya fenomena santri yang ngekos sekarang ini memang ini sangat luar biasa sekali. Ada adigium hukum ya terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Hamdi ini. Ada adigium begini. Ubi societas ibi jus. Itu bahasa Jawa itu. Saya baru tahu ini. Wah, luar biasa ya. Karena luar biasa hukum, ya. saya harus adigium hukum. Oh iya. Gor ini. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu pasti itu. Nah, sekarang hukum yang di masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat pondok, bukan, masyarakat butuh pesantrennya. Apa sih hukumnya? Pantaskah di situ ada kos-kosan yang notabene-nya sekarang marak? Ya, sangat marak. Marak sekali kan, dulu nggak ada, sekarang marak. Kemudian dampak hukum atau ada hukum untuk santrinya sendiri. Sehingga para masyayikh pondok pesantren itu sudah mewanti-wanti harus ada peraturan untuk santri khususnya dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Nah, seperti apa? Ketika laporan pertanggungjawaban yayasan pada saat itu, para masyayikh, dewan sesepuh sendiri itu sudah mewanti-wanti dan mengultimatum. Melarang keras ya? Larangan keras sekali itu. Bahwa ya, para masyayikh pondok pesantren melarang keras santrinya untuk betul sekali. Melarang keras bahwa santri pondok pesantren dilarang untuk ngekos. Apabila ada santri yang ngekos, maka telepon orang tuanya, ambil anaknya. Luar biasa. Tegas sekali ya. Tegas sekali. Itu untuk pondok pesantrennya. Sekarang pondok buntut pesantrennya kan memiliki banyak lembaga. Iya. Kan gitu. Lembaga sekolah ya. Lembaga sekolah. Ada punya yayasan, punya pondok buntut. Ada yang tidak punya lembaga tapi berada di wilayah pesantren di Mantiga itu. Kayak contoh saya sebut nama aja lah saya. Mantiga, nggak apa-apa ya, Mantiga. Ini saya dari keamanan yayasan ini harus terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di seluruh lembaga tersebut, mewanti-wanti bahwasannya ini loh dari para masyayikh, para sesepuh harus ada hukum yang berlaku di kami bahwa siswa atau santri tidak boleh ngekos. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak pulang pergi dari rumah kedua orang tuanya, maka pilihan utamanya adalah mondok. Ya, semacam itu. Itu sampai sejauh itu ya. Pada kita membackup ya, atau membuat aturan ya. Ini karena faktor para masyayikh pondok buntut pesantren itu punya keyakinan bahwa pokoknya santri pondok buntut pesantren harus mempunyai akhlakul karimah. Iya. Itu. Sehingga
mau tidak mau, suka tidak suka, pondok pesantren lah pilihannya. Gitu. Satu lagi Kang Lutfi, jadi yang menarik lagi bahwa ternyata anak-anak yang ngekos itu tidak semuanya orang tuanya tahu itu. Ada beberapa yang kemudian secara sembunyi-sembunyi Taunya pesantren. orang tuanya tahunya pesantren, dan mereka ya secara diam-diam kemudian ngekos, tapi mereka mengabarkan kepada wali santrinya itu mereka tetap di pondok. Nah ini sebenarnya dibutuhkan juga loh mereka hamil. betul. Jadi semua pengasuh pondok harus tahu ada beberapa hal semacam itu harus dilaporkan ke pihak wali santrinya. Iya, bahwa si anak ini biasa ya. Iya. Itu yang saya lihat fenomena itu. Ini luar biasa penjelasan beliau dengan tegas ya. Intinya bahwa beliau, Kang Hamdi dan Kang Firman itu melarang keras santri yang ngekos. Bahkan Kang Firman tadi dengan tegas beberapa waktu yang lalu ketika LPJ kepada para masayikh, para masayikh pun pesantren itu melarang keras bagi santri yang ngekos. Ini mohon simak baik-baik, perhatikan baik-baik, dan tolong jangan sampai santri itu ngekos. Betul. Begini Kak Hamdi, Kak Hamdi ini kan pengurus bidang pesantren ya. Apa sih langkah-langkah dari Kak Hamdi untuk mengatasi atau meminimalisir lah fenomena semacam ini sehingga pesantren yang dulu nilainya baik ya, akhirnya jangan berubah menjadi negatif tentunya. Apa langkah-langkahnya Kang Hamdi, dan saya langsung saja nanti Kang Firman selaku keamanan langkah-langkahnya apa gitu. Enggak Kang Hamdi. Baik, jadi tadi malam itu ada rapat lembaga yayasan lembaga pendidikan Islam untuk pesantren. Di situ sudah dibicarakan langkah-langkahnya, dan para ketua umum itu memberikan langkah-langkah, diantaranya adalah approach mendekati masyarakat yang membuka kos-kosan itu dan membujuk mereka untuk tidak meneruskannya. Tidak menerima santri ya. Kalau bagian luar nggak apa-apa ya. Misalnya kalau para pekerja yang ada itu bukan urusan kita ya. Tapi santri itu kira-kira jangan diterima lah, karena itu berarti tidak mendukung program pondok kan. Itu jadi satu itu. Kemudian yang kedua adalah dari pihak sekolah, kita berusaha untuk menghubungi pihak sekolah atau berkoordinasi dengan pihak sekolah agar siswa-siswa yang tadinya mondok kemudian ngekos itu dipanggil, kemudian diberikan katakanlah nasihat terlebih dahulu, bahkan bisa sampai pada sanksi dari sekolah nih. Kamu harus mondok lagi karena kamu itu dari rumah itu tujuannya untuk dipondokkan, bukan untuk kos, untuk ngekos gitu ya. Jadi itu mendekati masyarakat, dua itu mendekati masyarakat yang memiliki kos-kosan itu, dan yang kedua adalah dari sisi sekolah. Orang tua itu diberitahu, harusnya ya diberitahu oleh pengasuh pondok, bahwa anak. Saya yakin setiap orang tua nggak akan mau itu, aslinya nggak akan mau kalau santrinya itu ngekos, karena tujuan mereka kan mau. Ya kalau misalnya imbang-imbangin ngekos pesantren. Betul itu. Jadi hanya mungkin diberitahu, karena banyak sekali yang tidak tahu mereka itu, tahunya mereka anaknya mondok, ternyata tidak. Sangat disayangkan sekali. Kalau berkaitan dengan ini, kalau pesantren kan dengan keberkahan. Gimana tuh santri yang tadinya pesantren berubah menjadi ngekos, itu dapat berkah nggak? Jauh gitu. Enggak ya? Wah ini luar biasa. Bisa dibayangkan ya? Maksudnya coba di zoom ya. Aku mengatakan nggak dapat berkah, betul ya? Enggak, sama sekali. Sama sekali ya? Iya, yang jelas dapat dosa ya. Wah ini ekstrim. Oh iya. Wah. Jadi mereka mengatakan kepada orang tua mereka masih mondok, ternyata ngekos. Ketika di kosan mereka kehilangan pendidikan agama, ngaji juga tidak, bebas ya, tidak bebas. Mereka hanya satu aktivitas itu pagi sampai siang sekolah, setelah itu main. Apa berkahnya di mana itu? No berkahnya. Tidak ada berkahnya. Jadi mereka kehilangan segala-galanya itu kalau misalnya, kecuali hanya kesenangan saja. Itu sangat disayangkan. Ini jawaban tegas dari beliau ya. Tidak ada berkah bagi santri yang ngekos. Gimana Kang Firman, apa tadi? Ya. Langkah-langkah dari bidang keamanan untuk fenomena ini. Langkah-langkah konkret kami dari bidang keamanan itu, kebetulannya semalam juga rapatnya bareng dengan Pak Kiai Hamdi, Pak Kiai Lutfi, bahwa langkah konkret kami adalah tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Hamdi, seluruh stakeholder itu harus koordinasi. Saya koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pondok pesantren.
dari mulai Kepala yang sekolah, betul, kepala sekolah, masyarakat, bahkan dari Polri. Dari Polri saya koordinasi dari kepolisian. Iya, karena berarti akan bener-bener ini ya. iya, apa, karena penyakit dampaknya ini berbahaya sekali. Dia lebih bebas loh. Iya. Lebih bebas. Dan berbahaya begini, kalau misalkan ini nggak berkah dan berdosa, kalau saya gurunya mereka setan. Nggak ada gurunya, sendirian dia. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membenarkan, menyalahkan. Setan itu. Berarti, Setan kan itu. berarti lebih dari Kak Hamdi ya. Jadi Loh iya. kalau kata beliau tidak ada berkah bagi Sarjana Kos, gimana pendapat Kak Firman ini dilihat banyak? Iya. Gimana? Itu Sama juga ya, minimal sama ya. Minimal sama. Dan saya tambahkan gurunya setan, ingat itu. Loh iya, bebas sekali. Tidak ada yang membetulkan, membenarkan. Ya, kalau dia itu ngambil amalan-amalan dari Google, Iya. jadi nggak ada ininya ya. Syahadanya nggak ada, syarat nggak ada, jelas. Tidak terkontrol. Kontrol. Terus apa namanya nasab, istilahnya nasab. Betul. Sanad keilmuannya. Syarat keilmuannya ya. Juga terputus ya. Oh, itu yang menyebabkan Kang Firman wah gurunya Setan itu. tidak berani. Sama ya ternyata. Oh iya betul. Emang ini. Oh terima kasih, ini penjelasan yang luar biasa. Jadi intinya bahwa fenomena semacam ini harus segera Benar, benar. itu karena berdampak bukan saja bagi dia pribadi yang dulu nggak ada aturan sekarang menjadi bebas, tapi bagi teman-teman yang di pondok juga bisa kebawa juga. Betul, kan? itu Lihat di pondok tidak bawa HP, dia main HP bebas, terkontaminasi. juga merugikan institusi pesantren pada umumnya. Nah yang terakhir Kak Hamdi, yang terakhir ini teman-teman harus perhatikan apa imbauan dari Kak Hamdi untuk mereka santri kos atau untuk mereka wali santri yang mengizinkan anaknya ngekos yang dulu jam pesantren. Betul. Bangga. Himbauan saya tentu saja sadarlah bahwa tujuan 3 kali dong. Bahwa tujuan santri dari jauh-jauh dari rumah itu kan untuk mendapatkan ilmu agama, kemudian kan belajar akhlak, kemudian belajar mandiri, hidup mandiri. Itu tidak akan didapatkan di tempat kos. Jadi hanya kesenangan belaka, dan itu akan sangat merugikan. Semua pengorbanan orang tua dari biaya, kemudian perhatian itu akan sia-sia ketika seorang anak itu hanya di kos. Jadi buat apa gitu? Kalau memang ingin kos, kenapa nggak di rumah saja gitu? Kan tujuannya mondok itu kan mencari ilmu agama dan segala hal yang baik di pondok. Itu akan hilang ketika seorang anak itu di kos. Dan yang kedua kepada wali santri ya, wali santri yang mengizinkan ya sangat ironi, sangat menyedihkan karena harusnya mereka tidak seperti itu. Artinya harusnya mereka mengembalikan putra putrinya ke pondok karena ya pesantren, karena tujuan utamanya kan itu gitu. Nah, akan sangat disayangkan kalau masih tetap ada wali santri yang mengizinkan anaknya untuk ngekos, karena akan kehilangan banyak sekali pahala, berkah, ilmu dan sebagainya. Jadi himbauan saya bagi setiap wali santri untuk segera memindahkan putra putrinya kembali ke pondok, ya kembali ke awal, seperti niat awal dari anak putra putri Anda semua dipondokkan gitu. Mungkin itu ngerti ya. Terima kasih. Kak Firman, bawah apa? Kalau saya tentu saja untuk para santri dan yang masih ngekos, kembalilah ke pondok pesantren. Ridul mu'alim lah yang kalian cari. Itu ketika mendapatkan ridho dari guru, insya Allah berkah ilmunya. Dan nanti paling kami 1 minggu ke depan nanti akan ada rapat stakeholder dari dalam dulu, dari internal kami terlebih dahulu, para pengasuh pondok pesantren, untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam ini, untuk mengimbau kepada seluruh stakeholder yang ada bahwa ini fenomena sudah sudah rame. Mohon dipotong kompas lah agar supaya tidak sampai lebih jauh lagi. Jadi saya nanti akan menghimbau kepada pelaku, menghimbau kepada memberikan pengarahan kepada para pengasuh pondok pesantren, kemudian menghimbau kepada kedua orang tuanya selaku wali dari si anak ini,
kemudian ke seluruh stakeholder yang ada di pondok pesantren itu mungkin. Terima kasih Kang Hamdi. Siap. Firman teman-teman di rumah yang kami hormati, penjelasan yang singkat, padat, tugas dari Segas. Jelas, beliau mengatakan bahwa santri yang kos tidak akan mendapatkan keberkahan. Santri yang kos ilmunya setan. Yang terakhir perlu kita ketahui bahwa fenomena semacam ini itu juga terjadi di pesantren-pesantren yang lain, betul di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Oleh karenanya mari kita selaku pihak pesantren untuk bersama-sama menanggulangi, kalau kita bahasa musibah ini meminimalisir, mengatasi fenomena semacam ini yang kalau dilihat dari pembahasan atau pemateri pada sehari ini tidak ada positifnya, betul ya? Betul. Mungkin itu saja teman-teman yang kami hormati, pembahasan semoga bermanfaat dan tadi simak baik-baik, renungkan baik-baik, perhatikan. Santri mondok, santri ya tos tidak boleh. Itu ya. Terima kasih atas waktunya Kang Hamdi dan Kang. Siap. Semoga selalu sehat. Amin. Semuanya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu terakhir.